Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami penulis dari Seminar Nasional Teknologi Energi Mineral. Perkenalkan, ada Dwiki Novel Agusta dari PT Mega Energi Indonesia, ada Bapak Septa Suryawardana dan Pak Roni Heru Trianto dari Politeknik Energi dan Mineral Agamigas. Di sini kami akan menyampaikan terkait judul Preliminary Perancangan Metering System pada proses custody transfer pada produk LPG di PT XYZ. Sebagai pendahuluan, custody transfer merupakan sebuah kegiatan transaksi jual beli pada dunia minyak dan gas yang bisa berupa barang atau produk mentah maupun produk jadi. Di industri minyak dan gas, custody transfer minyak mentah diukur menggunakan flow metering dan sampling. Flow metering mengkuantitasi jumlah total cairan, sementara sampling mengkuantitasi komposisi fluida, misalnya fraksi air dan senyawa lain, sehingga mengkoreksi flow metering untuk oil cut-nya. Pemindahan penyimpanan tangki ada dua, yaitu manual tank gauge dan automatic tank gauge. Kinerja penyimpanan tangki dan pengukuran tangki dan sistem pengukuran fiskal pada transfer tahanan ditetapkan dengan mengevaluasi anggaran ketidakpastian pengukuran masing-masing. Di PT XYZ ini menggunakan ATG untuk melakukan proses custody transfer pada produk LPG. Karena proses custody transfer tersebut merupakan suatu proses yang penting supaya tidak saling merugikan sebelah pihak antara pihak pembeli dan penjual, di mana ATG memiliki kelemahan pada akurasi dan reliability yang kurang tinggi, maka dapat mengakibatkan kurangnya keakurasian pada saat proses transaksi. Untuk meningkatkan proses penjualan diperlukan pembangunan metering system baru dan metering prover baru. Hal ini selain meningkatkan jumlah produk yang diperjualbelikan juga mengurangi waktu antrian kapal pada offsite marine. Tujuan dari pembangunan ini juga bisa mempercepat penambahan keuntungan dari perusahaan maupun menambah keuntungan terhadap negara. Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan artikel ini adalah untuk mengurangi kerugian dari hasil pengukuran ATG dan mengganti sistem pengukuran menggunakan metering system, mengetahui spesifikasi dari flow meter, prover meter yang digunakan dalam perancangan metering system, dan melakukan kajian keekonomian dari hasil perancangan metering system. Dari bab metode, jadi metode penelitian yang digunakan diawali dengan tahap pendefinisian berupa studi literatur yang dilakukan dengan membaca referensi buku yang relevan dengan topik pembahasan. Kemudian pengumpulan data yang dilakukan di perusahaan berupa piping and instrumentation diagram, PNID, BFD, dan kondisi operasi pada proses custody transfer produk LPG menggunakan ATG, serta datasheet yang ada di proses dan equipment-nya. Selain itu dilakukan pula pendefinisian objektif dari jenis flow meter dan prover meter yang akan dirancang dan penentuan spesifikasi alat instrumen dan metering skid lainnya. Tahap selanjutnya perancangan diawali dengan perancang metering skid sesuai dengan standar yang digunakan untuk merancang metering system, yaitu AP MPMS Chapter 5.3. Tahapan perancangan berupa perhitungan spesifikasi dari jenis flow meter dan meter prover yang akan digunakan, yang juga mengacu pada standar AP MPMS yang sama. Metode penulisan ini diakhiri dengan menentukan manufaktur dari setiap equipment yang akan digunakan untuk metering skid, mulai dari flow meter, meter prover, pressure transmitter, temperature transmitter, dan flow com. Jadi metodenya adalah kita menggunakan custody transfer, jadi proses pemindahan produk yang telah diolah maupun yang belum diolah ke pihak pembeli. Dalam proses custody transfer ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang mengadakan atau yang mengelola produk dengan pihak pembeli atau konsumen. Dari ini muncullah kesepakatan, kemudian dari proses custody transfer ini juga kita lihat ada beberapa permasalahan, yaitu tingkat akurasi dan repeatability dari alat pengukurannya. Sehingga proses custody transfer volume ini yang dijual sangat besar dan sehingga menyebabkan kesalahan sedikit saja dapat merugikan konsumen.
Kemudian di metering system ini juga begitu, merupakan satu perangkat yang digunakan untuk mengukur aliran fluida yang mengalir pada pipa. Jadi metering system ini juga merupakan alat ukur custody transfer. Alat ukurnya bisa bermacam-macam, ada turbine meter, ada PD meter, ada Coriolis meter, yang kemudian dibandingkan dengan meter prover sebagai pengkoreksi hasil pengukuran. Beberapa keuntungan dari metering system yaitu sebagai custody transfer kelas 1 yang punya akurasi dan repeatability yang sangat tinggi, kemudian dapat digunakan langsung untuk menghitungkan volume yang akurat, kemudian dapat diperiksa langsung atau dicetak di control room. Yang terakhir adalah akurasi atau keakuratan dari metering system berdasarkan standar yang digunakan. Yang berikutnya adalah penggunaan turbin flow meter. Ini merupakan salah satu untuk mengukur laju aliran dari fluida. Secara umum, turbin flow meter merupakan peralatan pengukuran aliran cairan dengan menggunakan pergerakan rotor yang memberikan percepatan penggerakan aliran cairan di dalam pipa. Kemudian turbin meter juga terdiri dari rotor jadi helikal dan multiplate yang terpasang secara bebas pada bearing aksial. Nah, tadi kecepatan rotor atau sudu ini juga akan dideteksi oleh satu pick up coil yang berada di satu dinding pada pipa turbin. Jika satu sudu atau rotor ini menyentuh satu pick up coil, maka akan menghasilkan sinyal sinus dan kemudian dapat dikirim dan dikoneksikan ke flow meter. Meter prover adalah sebuah meter atau alat yang digunakan untuk membandingkan atau mengkalibrasi flow meter. Meter prover biasanya digunakan ketika kegiatan transfer atau loading yang akan dilakukan. Kemudian hal ini biasa disebut sebagai custody transfer. Nah, ketika proving dilaksanakan, tekanan pada peralatan metering system dan meter prover harus dijaga di atas tekanan uap aliran produk BBM atau produk lainnya pada kondisi operasi. Hal ini tujuannya untuk menghindari penguapan dari produk BBM. Kemudian di situ ada meter prover sendiri dibedakan jadi 3. Salah satunya yaitu yang digunakan di aplikasi ini adalah small volume prover atau biasa disebut unidirection captive displacement prover yang juga termasuk jenis dari compact piston prover. Penggunaan small volume prover telah memungkinkan untuk tersedia saklar detektor posisi pemindahan dengan posisi presisi tinggi yang digunakan bersamaan dengan teknik interpolasi pulsa. Sehingga small volume prover biasanya memiliki volume dasar yang lebih kecil dibandingkan dengan prover pipa dari yang konvensional dan biasanya mampu melewati dengan cepat pada berbagai laju aliran. Untuk pembahasannya, kita melakukan analisa perhitungan penentuan spesifikasi turbin meternya dulu. Jadi produk yang akan diukur merupakan bahan bakar minyak dari jenis LPG, yang merupakan salah satu produk dari proses pengolahan. Kita bisa lihat di spesifikasi di tabel 1. Pada tabel 1 dilihat bahwa untuk nilai density fluida liquidment petroleum gas yaitu 1567, kemudian didapatkan density fluida LPG sebesar 1,567. Penentuan tekanan maksimal kondisi saat pada proses pengiriman produk LPG dari tangki darat ke kapal tanker menggunakan suatu pompa dengan seri 920P402. Jadi spesifikasi pompa yang digunakan adalah ini. Berdasarkan tabel di atas bahwa kapasitas dan spesifikasi pompa untuk mengetahui tekanan maksimum yang diterima metering system, kita juga harus memperhatikan spesifikasi kemampuan head satu pompa. Kita bisa dapatkan bahwa perhitungan tekanan pompa kita dapatkan 5,5 kg per cm persegi. Kemudian suhu operasi pada metering system pada produk LPG kita juga gunakan secara data existing yang ada di perusahaan. Kemudian kita tentukan penentuan flow meter operasional. Penentuan operasi flow meter
flow rate operasional bisa dilihat dari tabel bahwa berdasarkan data di atas bahwa flow rate yang mengalir melewati pipa sebesar 227. Kemudian perhitungan key factor ya. Diketahui dalam perputaran suatu sudut dari turbin flow meter sebesar 600 putaran. Kita bisa hitung dari persamaan ini sehingga didapatkan 600 pulsa per barrel. Kemudian yang berikutnya terkait analisa perhitungan penentuan spesifikasi compact prover. Jadi dari 600 pulse barrel dan frekuensi maksimum yang dikeluarkan meter adalah 10.000 Hz dengan dasar perhitungan mengacu pada standar API chapter 4.3. Ya, volume prover atau VP kita bisa menghitung sehingga didapatkan hasil frekuensi tadi. FM GM bagi PR bagi 3.600. Sehingga perhitungan error potensial 2 timer kita juga bisa hitung menggunakan persamaan berikut. Berikut ini juga kita hitung terkait perhitungan dari error potensial jeda meter interpulse. Kemudian kita juga menghitung kedua error potensialnya menggunakan persamaan berikut. Kemudian ditetapkan dengan standar API bahwa penjumlah kedua error tersebut adalah 0,01%. Sehingga NM atau nilai meter pulse kita proving kita bisa hitung bahwa diperoleh 2.251,59 meter pulse. Sehingga nilai pulse ketika proving adalah sebesar itu 2.251, jika dibulatkan maka menjadi 2.252. Sehingga kita bisa hitung volume provernya dari persamaan ini adalah 3,753 barrel. Kemudian kita hitung juga diameter inside prover calibrated chamber menggunakan persamaan berikut, di mana 1.200 meter kubik per jam sama dengan 20.341 inch kubik per detik. Kemudian kita dapatkan nilai dP-nya sebesar 0,36 meter. Kemudian kita juga hitung minimum displacer velocity yang diperoleh adalah VD adalah 2,42 feet per detik. Panjang ruang kalibrasi prover kita juga lakukan perhitungan di mana untuk nilai prover bisa diubah menjadi satuan inch kubik yang menjadi 36.414 inch kubik, sehingga L minimumnya adalah 5,3 meter. Dari hasil tersebut kita dapat menghitung secara tinjauan ekonomi untuk menentukan keuntungan dari proyek ini. Bahwa dengan menggunakan ATG, ya, kita bisa hitung kalkulasi konversi satuan volume ke massa, kemudian kita bisa hitung biaya penghematan dari hasil error pembacaannya, kita dapatkan rupiahnya. Kemudian kita bisa hitung juga ROR-nya adalah 0,19% per tahun, sementara pengembalian biaya investasi ya, POT-nya 5,09 tahun. Simpulannya bahwa dari perancangan metering system untuk kegiatan custody transfer produk LPG dapat disimpulkan bahwa dasar perancangan metering system adalah bertujuan untuk menghentikan ATG sebagai alat ukur dan meningkatkan akurasi pengukuran dari 0,8% menjadi 0,1%. Untuk tipe flow meter yang digunakan adalah turbin flow meter dengan tekanan maksimum sebesar 5,5 kg per cm persegi, kemudian suhu operasionalnya 29 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, dan flow rate akurasinya sebesar 0,2%. Untuk prover yang digunakan yaitu small volume prover. Kemudian dilihat dari tinjauan keekonomiannya, jadi proyek ini memerlukan biaya sampai 20 miliar. Dengan pengalihan sistem
10 gig ke meter system berbasis turbine flow meter, maka dapatkan keuntungan sebesar 4 miliar dengan selisih error sebesar 0,0084% ketika menggunakan 10 gig. Dengan estimasi total biaya proyek dari metering sistem ini sebesar 20 M, maka didapatkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak per tahun, sehingga pengembalian modal proyek BOT on time didapatkan waktu 5 tahun dengan rate ROR sebesar 0,19% per tahun. Mungkin itu dari kami. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.